Tapi kita fokus kepada tauhid al-uluhiyah ya. Tadi sudah kita singgung tauhid al-uluhiyah itu hanya Allah yang berhak disembah, yang berhak diibadahi. Tidak boleh kita beribadah kepada makhluk, kepada monyet, kepada hewan, kepada pohon, kepada bintang, kepada rembulan, bahkan kepada malaikat tidak boleh, bahkan kepada nabi tidak boleh. Hanya Allah yang berhak diibadahi karena Dia yang menciptakan alam semesta ini. Tapi kita ada beberapa yang akan kita bahas. Pertama, definisinya ya, secara bahasa, kemudian secara istilah. Ya. Adapun secara bahasa dijelaskan oleh para ahli bahasa, di antaranya Al-Jauhari dalam kitabnya Shahah, ya, dia mengatakan al-uluhiyah adalah masdar dari alaha ya'lahu, al-uluhiyah. Alaha ilaha. Jadi alaha masdarnya ilaha. Alaha ilaha. Jadi tauhid al-uluhiyah atau tauhid al-ilahiyah sama saja ya. Alaha ilaha. Apa maknanya alaha ilaha? Maknanya adalah abada ibadah. Dia wazannya fi'al, kemudian Allah. Dari situ kata Al-Jauhari kata Allah. Allah itu diambil dari al-ilah. Al-ilah. Kemudian menjadi Allah. Sementara ilah sendiri ya, wazannya fi'al, maknanya al-ma'bud ya, maknanya al-ma'bud yang disembah. Seperti saya tadi lupa wazan fi'al maknanya maf'ul. Ya. Ini contohnya banyak seperti apa? Kitab maknanya maktub. Kitab maknanya maktub, ada disebut juga imam maknanya mu'tam bihi. Jadi Allah secara bahasa artinya adanya adalah al-ma'bud. Al-ma'bud yang disembah. Berkata Ibnu Abbas, qala Ibnu Abbas dinukir oleh Ibnu Jarir At-Tabari, beliau mengatakan Allah dzul uluhiyah wal ma'budiyah ala khalqihi ajmain. Kalau kita artikan dalam bahasa Indonesia artinya Allah itu pemilik peribadatan dan yang berhak disembah. Allah pemilik peribadatan yang berhak disembah atas seluruh makhluknya. Jadi inilah makna uluhiyah secara bahasa atau al-ilahiyah, maknanya adalah al-ibadah. Makanya dalam satu ayat kalau kita surah Al-A'raf kita baca biasanya dalam Quran kita wa yadharaka wa alihatak ya. Musa meninggalkan engkau hai Firaun dan tuhan-tuhanmu. Dalam sebagian qiraah Ibnu Abbas membaca wa yadharaka wa ilahatak. Dan Musa meninggalkan engkau dan peribadatan kepada engkau, sehingga ilaha itu maknanya adalah ibadah. Maka secara istilah tauhid uluhiyah yaitu mengesahkan Allah dalam peribadatan. Yaitu semua ibadah hanya untuk Allah. Kita selalu dalam salat kita mengatakan iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Iyyaka na'budu itu kalau kita terjemahkan bahasa Indonesia artinya hanya engkau yang kami sembah, yang kami ibadahi. Jadi iyyaka na'budu ini adalah uslub metode dalam bahasa Arab yang memberi faedah pembatasan, yaitu artinya hanya engkau yang kami sembah, bukan kami beribadah kepada engkau. Kalau kami beribadah kepada engkau, harusnya na'buduka. Kami beribadah kepada engkau, yaitu SPO, subjek predikat objek. Kami beribadah kepada engkau. Iyyaka. Tetapi ketika objeknya dimajukan, iyyaka, objek baru subjek predikat. Ketika objek dimajukan dalam bahasa Arab, maka memberi faedah pembatasan, yaitu hanya kepada engkau. Sehingga makna iyyaka na'bud beda dengan na'buduka. Kalau na'buduka SPO, kami menyembah engkau, bisa berarti kami menyembah yang lainnya. Menyembah Allah juga menyembah makhluk. Tetapi ketika kita rubah, kata Allah mendatangkan dengan metode iyyaka na'bud, di mana objeknya didahulukan, berarti menunjukkan yang diibadahi hanya Allah. Artinya, hanya kepada engkau kami beribadah. Inilah sederhananya tentang tauhid al-uluhiyah ya, yaitu ibadah hanya untuk Allah Subhanahu wa taala. Dari sini apa lawannya? Lawan dari tauhid al-uluhiyah. Lawannya adalah syirik ya, syirik dalam tauhid uluhiyah. Kapan dikatakan syirik? Mudah ya, setelah kita mengetahui definisinya, jawabannya mudah. Jika ada ibadah diserahkan kepada selain Allah, maka itu syirik. Kita tidak lagi mengesahkan Allah, tapi kita mensekutukan. Ya, karena syirik artinya mensekutukan. Syirik artinya mensekutukan atau menduakan ya, menigakan, mempatkan. Dia mensekutukan. Nah,
Timbul pertanyaan berikutnya, ya. Kalau kita sudah tahu tentang definisi tauhid uluhiyah berkaitan dengan ibadah, hanya ibadah untuk Allah, kita tahu lawannya, yaitu syirik dalam tauhid uluhiyah adalah jika ibadah diserahkan kepada selain Allah, maka itu syirik. Timbul pertanyaan, apa itu ibadah yang hanya boleh diserahkan kepada Allah? Ini banyak, ibadah itu banyak. Dijelaskan dalam Al-Quran, dalam hadis-hadis Nabi SAW. Ibadah contohnya doa, ya. Contohnya bernazar, contohnya menyembelih, ya. Ini ibadah. Contohnya berharap, contohnya tawakal, ya banyak sekali ya. Model-model ibadah yang tidak boleh kita serahkan kecuali hanya kepada Allah. Dari sini kita tahu kalau ada seorang ternyata dia beribadah kepada mayat, ya. Kita bilang dia berbuat kesyirikan. Ada seorang datang di depan kuburan Nabi, kemudian minta kepada Nabi, "Ya Rasulullah, tolonglah aku." Ya, ini syirik. Ada orang datang ke kuburan mbahnya, "Mbah, saya sudah lama menikah, tidak punya anak, Mbah, tolong bantu saya." Syirik. Kenapa? Karena itu adalah ibadah, itu adalah doa. Itu adalah doa, ya. Ketika seorang dalam kondisi genting kemudian dia berkata, "Ya Abdul Qadir Jailani, aghithni, wahai Abdul Qadir, tolonglah aku." Itu syirik. Kenapa? Karena dia berdoa kepada selain Allah Subhanahu wa taala. Semua ibadah kalau diserahkan kepada selain Allah, maka itulah kesyirikan. Tidak boleh diserahkan kepada makhluk manapun. Dari sini kita bisa tahu gambaran sederhana tentang apa itu syirik. Setelah kita tahu makna uluhiyah, makna Allah, makna ibadah, baru kita tahu mana tauhid, mana syirik. Ya. Taib. Berikutnya yang kita bahas adalah kedudukan tauhid al-uluhiyah, ya, atau urgensinya. Yang pertama di antara urgensinya, tauhid uluhiyah mengandung tauhid rububiyah dan tauhid asma wa sifat. Logikanya bagaimana? Logikanya karena yang berhak disembah, berhak diibadahi adalah yang esa dalam rububiyah dan esa dalam sifat. Maka dia yang berhak diibadahi. Karena kita tahu Allah yang menciptakan alam semesta hanya Allah, maka dia yang berhak disembah. Kalau ternyata ada zat lain yang ikut nimbrung bersama Allah ciptakan alam semesta, ya dia juga berhak disembah. Yang kita tahu Allah Maha Esa dalam rububiyahnya. Rububiyah sudah tadi kita jelaskan. Rububiyah itu hanya Allah yang menciptakan, hanya Allah yang menguasai alam semesta, hanya Allah yang mengatur alam semesta. Semua hujan, angin, lautan, cuaca, semua yang ngatur Allah Subhanahu wa taala. Tidak ada yang bersama Allah. Ketika Allah menciptakan alam semesta, Allah sendirian menciptakan langit, bumi, Allah sendirian. Makanya kalau orang sudah beribadah hanya kepada Allah, berarti dia sudah mengakui. Secara tidak langsung dia sudah mengakui bahwasanya yang saya sembah ini memang dia esa dalam rububiyah dan esa dalam asma sifat. Asma sifat maksudnya sifat-sifat dia yang maha. Allah maha kuat, tidak ada yang menyamai kekuatan Allah. Allah maha mendengar, tidak ada yang menyamai pendengaran Allah. Allah maha melihat, Allah maha mengetahui. Allah maha bijaksana, Allah maha adil. Tidak ada yang menyamai Allah. Zat yang seperti ini, yang esa dalam rububiyahnya dan esa dalam sifat-sifatnya, dialah yang berhak disembah. Dialah yang berhak disembah. Kalau ternyata ada yang bersama Allah ikut cipta, ya kita juga sembah zat itu. Kalau ternyata ada yang sama kuat seperti Allah, ya dia juga berhak disembah. Sehingga akhirnya kita menyembah dua Tuhan. Tuhan Allah sama Tuhan yang semisal kekuatannya seperti Allah. Tapi ketika Allah esa dalam rububiyah, berarti hanya Allah yang berhak disembah. Ketika Allah esa dalam sifat-sifatnya, tidak ada yang menyamai dia, maka dia yang berhak disembah. Qul huwallahu ahad, Allahus samad, lam yalid wa lam yulad, wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Dialah Allah yang Maha Esa, Allahus samad, yang semuanya bergantung kepada Dia. Lam yalid wa lam yulad, Allah tidak melahirkan, Allah tidak dilahirkan, wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Tidak ada yang serupa dengan Dia, oleh karenanya hanya Dia yang berhak disembah. Dari sini kita tahu tauhid uluhiyah adalah puncak. Orang yang mengakui rububiyah semua sifat, dia harus uluhiyah. Saya ulangi, tauhid uluhiyah adalah puncak. Kalau kita boleh kita gambarkan tauhid uluhiyah mengandung rububiyah, kemudian asma wa sifat. Kalau orang mengakui rububiyah, mengkonsekuensikan harus uluhiyah. Sama orang mengakui tauhid asma wa sifat, mengkonsekuensikan dia harus tauhid uluhiyah. Jadi ini sederhana insyaallah hubungan antara tiga tauhid tersebut. Yang mengakui rububiyah dia harus tauhid uluhiyah. Ya, karena kalau dia tak mengakui hanya Allah yang mencipta, kalau gitu yang disembah cuma Allah, ngapain sembah yang lain? Sama. Yang mengakui tauhid asma sifat, dia harus bertauhid uluhiyah. Kalau dia tahu hanya Allah yang memiliki sifat-sifat yang maha, maka itulah yang berhak disembah, yang lain tidak boleh. Ya. Kalau dia tauhid uluhiyah, dia bertauhid uluhiyah, sudah mesti dia bertauhid rububiyah dan asma wa sifat. Ini sekedar untuk memudahkan pemahaman. Kita lanjutkan di antara urgensinya tauhid al-uluhiyah, bahwasanya
Allah menciptakan jin dan manusia untuk tauhid uluhiyah. Allah berfirman dalam Al-Qur'an, "Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun." Ya, artinya tidaklah aku ciptakan jin dan manusia kecuali untuk beribadah kepadaku. Jadi ternyata tujuan kita diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk ini, untuk bisa beribadah kepada Allah. Sehingga tauhid uluhiyah adalah tujuan dari penciptaan manusia dan jin, ya. Karena kita ditugaskan hidup di atas muka bumi untuk beribadah hanya kepada Allah Subhanahu wa taala, ya. Dari situ di antara urgensinya tauhid uluhiyah, intisari dakwah para nabi adalah tauhid uluhiyah. Apakah para nabi tidak membahas tauhid rububiyah? Ya, mereka bahas juga, tetapi intisari mereka adalah tauhid uluhiyah. Kenapa? Karena kebanyakan umat mereka mengakui adanya Allah, seperti kaum Nabi Saleh, kaum Nabi Nuh, kaum Nabi Hud, ya, kaum Nabi Ibrahim. Cuma saja mereka beribadah kepada selain Allah Subhanahu wa taala. Makanya Allah berfirman dalam Al-Qur'an, "Wa laqad ba'atsna fi kulli ummatin rasulan an i'budullah wajtanibut taghut." Kata Allah, sungguh kami telah utus pada setiap umat seorang rasul yang mereka semuanya menyeru, sembahlah Allah semata dan tinggalkanlah sesembahan-sembahan selain Allah. Tagut artinya sembahan-sembahan selain Allah. Kemudian juga walaqad arsalna nuhan ila qaumihi faqala ya qaumi ibudullaha ma lakum min ilahin ghairuh. Sungguh kami telah mengutus Nuh kepada kaumnya dan Nuh berkata tauhid uluhiyah. Ubudullah wahai kaumku sembahlah Allah semata ma lakum min ilahin ghairuh. Tidak ada sembahan selain Allah Subhanahu wa taala. Jangan sembah yang lain, cuma Allah yang disembah. Wa ila adin akhahum huda, kepada kaum Ad, saudara mereka kami utus namanya Nabi Hud. Wa ila adin akhahum huda qala ya qaumi ibudullaha ma lakum min ilahin ghairuh. Wahai kaumku sembah Allah saja, tidak ada sembahan selain Allah. Sama tauhid uluhiyah. Wa ila thamuda akhahum salihah, kepada kaum Thamud kami utus saudara mereka Saleh. Qala ya qaumi ibudullaha ma lakum min ilahin ghairuh. Dia berkata, ya kaumku sembahlah Allah saja, tidak boleh kalian menyembah selain Allah Subhanahu wa taala. Sampai kaumnya berkata, "Lina'budallaha wa natruku ma ya'budu aba'una." Ya. Apa kami hanya saja menyembah Allah dan meninggalkan sembahan selain Allah Subhanahu wa taala? Intinya, di antara urgensinya tauhid uluhiyah adalah seluruh dakwah para anbiya fokusnya ke sini. Kemudian di antara urgensinya, awwalu wajibin 'alal mukallaf adalah tauhid uluhiyah. Perkara yang pertama yang wajib bagi mukallaf itu maksudnya kita manusia yang dibebani syariat, namanya mukallaf, adalah tauhid uluhiyah. Kalau masuk Islam mengucapkan syahadatain, ya. Kalau masuk Islam cukup syahadatain. Syahadatain apa? Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Aku bersaksi bahwasanya tidak ada sembahan yang berhak disembah kecuali Allah dan aku bersaksi bahwasanya Muhammad adalah utusan Allah Subhanahu wa taala. Ini tauhid uluhiyah, ya. Dan saya ingatkan kembali sebelum saya lanjutkan, kebanyakan penyimpangan terjadi di masyarakat gara-gara mereka tidak mengerti apa itu ibadah, ya. Sehingga mereka menyangka apa yang mereka lakukan itu bukan ibadah, sehingga mereka serahkan kepada jin. Ya, contoh seperti menyembelih kerbau untuk taruh di acara labuhan, diletakkan di lautan. Kalau ditanya, ini kan tradisi, ini bukan ibadah. Padahal nyembelih itu ibadah. Makanya kita disuruh ibadah hari kurban nyembelih, tatkala hajian juga ada nyembelih, akikah juga nyembelih, semuanya untuk Allah Subhanahu wa taala. Dia tidak tahu kalau ini namanya ibadah. Banyak orang pergi ke kuburan tidak tahu kalau minta ke kuburan itu ibadah, enggak ngerti dia. Padahal itu puncak dari ibadah, berdoa. Ternyata dia berdoa kepada selain Allah. Mungkin dia menyangka ibadah hanya salat, ya, hanya puasa, ya. Ini terkadang ketidaktahuan tentang definisi ibadah sehingga menjadikan mereka terjerumus dalam kesyirikan dalam tauhid al-uluhiyah. Kita masih ada dua pembahasan. Pembahasan pertama tentang bagaimana pendalilan Al-Qur'an dalam menetapkan tauhid uluhiyah. Kemudian terakhir kita akan bahas tentang bagaimana sebagian kelompok yang tidak begitu perhatian terhadap tauhid uluhiyah. Ketidakperhatian mereka terhadap tauhid uluhiyah menjadikan sebagian pengikutnya mudah terjerumus dalam syirik dalam tauhid al-uluhiyah, ya.